Marc Marquez sudah gerta adik sendiri. Alex Marquez diultimatum usai menang GP Spanyol dan rebut peringkat 1. Kehangatan antara Marc Marquez dan adiknya Alex Marquez kembali terekam menjelang bergulirnya MotoGP Prancis 2025 pada akhir pekan ini. Persaingan di kelas utama akan kembali tersaji dalam seri MotoGP Prancis 2025 akhir pekan ini di sirkuit Le Mans dengan sorotan utamanya Marc Marquez. Rider berjuluk Baby Alien tersebut akan dinanti kebangkitannya usai mengalami crash sebelum akhirnya finish di tempat ke-12 pada balapan terakhir, GP Spanyol. Karena hasil yang kurang memuaskan tersebut, Marquez kini harus rela kehilangan posisinya sebagai pemuncak klasemen sementara MotoGP 2025. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut turun ke peringkat kedua klasemen usai adiknya Alex Marquez mengukir kemenangan pada GP Spanyol. Rider milik Gresini Racing itu tampil luar biasa untuk membukukan kemenangan pertama di kelas utama sejak naik pada musim 2020 lalu. Dengan kemenangan tersebut, Alex menggusur kakaknya dari puncak klasemen sementara setelah menorehkan total 140 poin. Melalui raihan tersebut, juara dunia kelas Moto2 musim 2019 itu sedang unggul 1 poin saja atas Marc Marquez menjelang MotoGP Prancis 2025. Persaingan antara Alex dan Marc diyakini akan kembali memanas pada seri ke-6 MotoGP 2025 mendatang seiring dengan performa kuat mereka. Diwarnai dengan gelak tawa, tensi yang tak biasa sudah ditunjukkan keduanya di mana terekam dalam momen usai berakhirnya GP Spanyol lalu. Marquez mendatangi adiknya untuk sedikit berbincang di mix zone usai balapan berakhir sempat bertukar kata. Alex terlebih dulu membuka obrolan dengan menanyakan situasi Marc apakah dia berhasil finish usai mengalami crash ketika lomba memasuki lap ketiga. Rasanya ini balapan yang panjang saat mendekati lap-lap akhir. Apakah kamu berhasil finish? Tanya Alex, dilansir bolasport.com dari Motosan. Tanpa ragu, Marc langsung menjawabnya dengan tegas di mana dia masih bisa merampungkan balapan GP Spanyol dan mendapatkan poin meski mengalami crash. Saya finish di tempat ke-12 dengan waktu terbaik 1 menit 37,5 detik, ucap Marquez. Dalam kesempatan yang sama, Christian Massa selaku press chief dari Gresini Racing juga melontarkan tekanan kepada Alex yang nyaris saja gagal merebut puncak klasemen. Ya, Massa menyebut Alex takkan jadi pemuncak klasemen jika Marc mampu finish 1 posisi lebih baik pada GP Spanyol. 1 posisi lagi dan dia, Marc, masih menjadi pemuncak dalam klasemen sementara, kata Massa. Marc lantas memberikan jawaban yang bernada ultimatum usai adiknya bertanya berapa banyak selisih poin yang dia miliki di tabel klasemen. 1 poin? Saya tidak akan memberimu 1 poin pun, ucap Marc. Sementara itu, ternyata sempat ada rencana duetkan Marc Marquez dan Jorge Martin di KTM Tech3 di MotoGP 2025. Francesco Guidotti membuat pengakuan mengejutkan soal rencananya sebelum hengkang dari KTM pada akhir MotoGP 2024 lalu. Mantan manajer tim Red Bull KTM Factory Racing itu mengaku hampir merekrut Marc Marquez dan Jorge Martin untuk diletakkan di Red Bull KTM Tech3 pada 2025. Seperti yang diketahui, pada pertengahan musim lalu, Marquez dan Martin menjadi 2 nama besar yang diincar banyak tim. Masing-masing dari mereka berpeluang besar meninggalkan Gresini Racing dan Prima Pramac Racing, yang kala itu sama-sama merupakan tim satelit Ducati. Meski sama-sama memburu kursi Ducati Lenovo Team, Marquez juga bernegosiasi dengan KTM, sementara Martin bernegosiasi dengan KTM dan Aprilia. Uniknya, Guidotti sempat berencana merekrut Marquez dan Martin sekaligus, dan meletakkan mereka di Tech3 yang merupakan tim satelit KTM. Rencana ini kemudian batal, karena Marquez akhirnya mendapatkan tempat di Ducati Lenovo Team, sementara Martin memutuskan pindah ke Aprilia Racing. Tech3 akhirnya merekrut Maverick Vinales dan Enea Bastianini. Lewat kanal YouTube, Talk GP, Guidotti menyampaikan bahwa rencana besar itu telah ia siapkan sebelum meninggalkan jabatannya akhir tahun lalu. Ia menilai Marquez dan Martin merupakan 2 target utamanya sejak awal, karena bisa menjadi aset berharga bagi KTM. Ide saya adalah fokus kepada mereka, Martin atau Marquez, atau setidaknya salah satu dari mereka, dan membiarkan yang lain, Bastianini, Vinales, dipertimbangkan belakangan. Karena ketika Anda sudah punya Martin, Acosta, dan Binder, maka pembalap keempat bisa siapa saja, ujarnya. Guidotti sendiri bukan orang asing bagi Marquez, karena ia manajer tim Red Bull KTM yang dibela Marquez di IP125 2008. Guidotti juga pernah bekerja sama dengan Martin lewat Pramac di MotoGP 2021-2022. Namun, ia menyebut pembatalan rencana ini disebabkan beberapa pertimbangan internal yang tidak bisa diungkapkan. Melihat apa yang dilakukan Vinales sekarang, saya tidak punya masalah dengan Maverick atau Enea, tetapi strategi saya di KTM sepenuhnya berbeda.
Jika Martin dan Marquez tersedia, saya pasti akan mengontrak setidaknya salah satu dari mereka, ungkap Guidotti. Saya rasa, ketika Anda mendapati Martin, seorang juara dunia, di bursa pembalap yang memenangi balapan demi balapan dan sudah finish runner-up pada tahun sebelumnya, maka dengan Martin dan Marquez, saya merasa harus memprioritaskan mereka. Tutupnya. Sementara, drama Marc Marquez dan Jorge Martin bikin MotoGP rombak aturan start dan tes motor. MotoGP resmi melakukan perubahan aturan yang cukup signifikan, usai kombinasi drama Jorge Martin dan kekacauan start yang melibatkan Marc Marquez di IP Amerika Serikat yang memicu kritik dan sorotan luas. Regulasi baru ini langsung diberlakukan mulai seri MotoGP Prancis akhir pekan ini. Salah satu aturan yang diubah adalah soal pengujian khusus untuk pebalap yang cedera. Kini, pebalap tetap yang absen selama 3 seri beruntun atau lebih dari 45 hari sejak tes pramusim resmi IRTA diperbolehkan menjalani 1 hari tes sebelum kembali balapan. Aturan ini, yang semula diajukan Aprilia untuk Jorge Martin dan diperkirakan baru berlaku 2026, justru diimplementasikan lebih cepat. Permintaan ini sebelumnya ditolak saat Martin kesulitan comeback di IP Qatar usai cedera panjang sejak awal Februari. Tapi diskusi intens antar tim MotoGP membuat aturan itu disetujui untuk memperkecil risiko performa buruk dan cedera lanjutan dari pebalap yang terlalu cepat kembali ke lintasan. Namun ada batasan yang tetap diterapkan. Venue tes harus sesuai dengan fasilitas pengujian masing-masing pabrikan dan tidak boleh dilakukan di sirkuit yang masih akan menjadi tuan rumah balapan musim ini. Jatah ban juga tidak ditambah khusus untuk tes ini. Selain soal comeback rider, MotoGP juga merevisi prosedur start buntut dari kekacauan di Circuit of the Americas, Kota, yang diwarnai salah tafsir aturan dan insiden red flag. Beberapa poin kritis kini diperjelas dalam regulasi. Rider yang memulai warm-up lap dari pit lane diperbolehkan mengambil posisi grid awal, tetapi akan dikenai penalti double long lap selama balapan. Jika seorang rider ingin mengganti motor setelah 3-minute board, papan 3 menit, ditampilkan, ia harus segera mendorong motornya ke pit lane sebelum papan 1 menit. Start tetap dari pit lane dengan penalti serupa. Dalam kondisi cuaca basah atau bendera putih dikibarkan, pembalap boleh kembali ke pit dan mengganti motor di akhir warm-up lap. Namun konsekuensinya adalah start dari paling belakang pit lane. Satu aturan tambahan menyebutkan bahwa jika lebih dari 10 rider akan start langsung dari pit lane, bukan warm-up, maka start balapan akan dibatalkan dan diganti dengan prosedur quick start. Ini memberi kesempatan bagi semua pebalap kembali ke posisi grid semula, termasuk yang mengganti motor. Langkah ini diambil MotoGP untuk menjaga keselamatan dan kelancaran balapan setelah berbagai situasi tak terduga di kota menimbulkan kebingungan, bahkan bagi kru dan pebalap berpengalaman. Sementara, kenapa Dal-I-nya marah besar kepada Bagnaia? Bos Ducati Gigi Dal-I-nya dikabarkan marah besar kepada Francesco Bagnaia, Pecco, Ducati Lenovo, yang juga belum menggebrak. Belum memberikan kemajuan penting hingga beberapa seri MotoGP yang sudah berjalan. Termasuk saat MotoGP Jerez di mana Pecco tidak dapat juga melibas Yamaha M1 milik Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Ternyata Dal-I-nya yang identik inovasi pada pacuan Ducati IP25 berani menegaskan bahwa penampilan Pecco saat ini tidak memenuhi harapannya. Tidak memuaskan. Pecco tidak memenuhi harapan, terutama karena ia selalu membiasakan kami untuk melihatnya tampil lebih baik pada hari Minggu daripada hari Sabtu, tetapi juga karena keberanian dan tekad yang ia tunjukkan pada lap pertama yang spektakuler itu. Namun, dalam kecepatan balapan, ia kurang memiliki ketajaman yang kita semua harapkan, serta hal-hal yang dibutuhkan untuk berjuang meraih posisi teratas lagi. Tegas Dal-I-nya selaku General Manager Ducati Corse yang dikutip berita balap dari Motosan. Akan tetapi, dari segi kejuaraan, memang ia mengamankan posisi ketiga yang berharga untuk ditambahkan ke dalam perolehan poin, tetapi faktanya tetap bahwa sangat penting bagi kami untuk meningkatkannya. Tambah gigi Dal-I-nya dengan nada yang menuntut.